Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update terbaru dari channel ini. Langsung saja untuk materi pada hari ini, teman-teman bisa menyimak dan memperhatikan video dari pemateri berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi raji'un. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Dan semoga puasa kita kali ini, tarawih kita kali ini, tadarus kita kali ini diterima, dilipat gandakan dan menjadi bekal kita besok di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in-tabi'innya, dan semoga kita termasuk di dalamnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah menjalankan puasa untuk beberapa hari. Berarti di sini kita diuji untuk menahan diri kita dari segala bentuk yang membatalkan puasa. Maka disinilah butuh kesabaran agar kita menahan diri kita, hawa nafsu kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu sabar? Mengapa sabar itu dibutuhkan? Menurut kamus bahasa Arab, sabar itu berasal dari bahasa Arab yang berbunyi sobaro yasbiru, yang berarti menahan diri dari segala bentuk macam kesusahan, kesulitan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai atau yang dibenci. Itulah makna sabar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu dibagi menjadi tiga. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala al-ma'siyah, as-sabru ala al-musibah. Yang pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu beratnya kita, begitu susahnya kita, begitu sulitnya kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala,
untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ dibutuhkan kesabaran bagi diri kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 145 sampai 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbahum wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan tolong menolonglah kalian dengan kesabaran, was-shalah, dan dengan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sabar dan sholat itu lakabiratun, sangatlah berat, illa 'alal khashi'in, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbahum, yang mereka meyakini bahwasanya sesungguhnya mereka itu bertemu dengan Tuhan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya kesabaran dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kesabaran. Begitu pentingnya kesabaran dalam menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pahala kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 600 derajat, seperti 2 kali lapis bumi sampai 2 kali lapis akhir arsy. Subhanallah. Jadi mari kita dalam menjalankan perintah Allah, dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersabar untuk menjalankannya. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah, sabar dalam menjalankan atau menghadapi suatu maksiat. Sungguh berat diri kita dalam menjalankan kehidupan ini, sampai-sampai kita harus menahan diri kita, emosi kita, hawa nafsu kita dari yang namanya maksiat. Sehingga di dalam menjalankan kehidupan ini untuk menghadapi suatu maksiat, maka dibutuhkan suatu kesabaran yang sangat amat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 75 dan 76, di mana 77 itu merupakan jawabannya, fasbir inna wa'dallahi haq, maka bersabarlah karena sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'idhuhum aw natawaffayannaka fa ilaina yarji'un, maka sungguh kami perlihatkan kepada kalian siksa sebagai ancaman bagi mereka, atau kami wafatkan mereka, maka sesungguhnya mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menjalankan suatu kehidupan, pastilah manusia itu dituntut untuk menahan diri, menahan hawa nafsu, menahan emosi, dan di dalam menjalankan suatu kehidupan itu jangan sampai kita berbuat bersukaria dengan yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jawaban yang tadi di ayat 77, di dalam menjalankan suatu kehidupan kita dituntut untuk bersabar karena janji Allah itu pasti. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah kesabaran dalam menghadapi suatu musibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidup di dunia ini.
pastinya kita menjalankan kehidupan ini mengalami suatu ujian, cobaan yang menerpa diri kita. Lantas bagaimanakah diri kita untuk mempertahankan diri kita agar diri kita itu jangan sampai menjadi orang-orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka di dalamnya dituntut untuk kita untuk bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walanabluwannakum, dan akan kami uji mereka, minal khawfi, dari rasa ketakutan, wal ju' dan kelaparan, wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan dari kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beritahukanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, dan apabila orang tersebut ditimpa musibah, ciri orang yang bersabar adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah, wa ilaina raji'un, dan kami kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya sabar dalam kehidupan, dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dituntut untuk bersabar dalam menghadapi maksiat dalam hidup. Kita dituntut untuk bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kita pun dituntut untuk bersabar. Makalah pantas pepatah Arab mengatakan, as-sabru kasibri murrun fi madhaqatihi lakin awaqibu ahla minal asali. Kesabaran itu ibarat buah sobir, buah semacam obat yang mana pahit rasanya seperti bertawali, tetapi hasil dari kesabaran itu adalah ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Kun haliman idza bulita biqaidin, maka jadilah kita penyantun apabila kita diuji mendapatkan suatu kemarahan. Wasaburon idza atatka musibah, dan menjadikan diri kita itu penyabar apabila kita ditimpa musibah. Semoga diri kita menjadi orang-orang yang sabar, yang apabila ditimpa kepada kita suatu musibah, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika kita ditimpa atau diuji dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika kita menghadapi suatu maksiat kepada kita semua, kita berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga sabar ini dapat menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang kokoh dalam menghadapi kehidupan ini. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.